Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokodesi Trisna Dwi Jayanti, nomor absen 47. Perkenalkan, nama saya Radana Ipin Kimulyasari. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ika Pratnya-Dewi. Perkenalkan, nama saya Niluputu Elistia Dewi. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Aryastuti, nomor absen 50. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang teori dan estimasi biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang kita bahas, yaitu yang pertama ada apa itu karakteristik biaya, yang kedua bagaimana perhitungan biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang, yang ketiga ada bagaimana fungsi dan kurva biaya, yang keempat ada bagaimana ukuran perusahaan dalam skala ekonomi, yang kelima ada bagaimana estimasi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Baik, yang pertama ada karakteristik biaya. Yang pertama yaitu biaya eksplisit, yaitu pengeluaran aktual untuk mempekerjakan anak kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan produksi. Yang kedua ada biaya implisit, yaitu nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas produksinya sendiri. Yang ketiga ada biaya alternatif atau oportunitas, yaitu seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lain. Yang keempat ada biaya akuntansi, yaitu pengeluaran aktual perusahaan tentang akuntansi dan biaya historis untuk laporan keuangan perusahaan. Yang kelima ada biaya relevan. Biaya relevan yaitu biaya relevan yang patut dihitung, yaitu dengan cara biaya ekonomis ditambah biaya oportunitas. Yang keenam ada biaya tambahan atau incremental cost, yaitu perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu dengan perhitungan memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan, dan lain-lain. Yang terakhir, ketujuh ada biaya terbenam atau sunk cost, yaitu biaya-biaya yang tidak termasuk karakteristik biaya di atas biaya relevan, biaya tidak relevan. Biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Pengertian biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah periode berlakunya dua kondisi, yaitu perusahaan yang ada menghadapi batasan yang dipaksakan oleh sejumlah faktor produksi tetap, dan perusahaan baru tidak dapat masuk, dan perusahaan yang ada tidak dapat keluar dari industri. Yang pertama ada biaya tetap atau FC. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah berapapun jumlah barang yang diproduksi. Biaya untuk sewa tanah, sewa gedung, penyusutan mesin, gaji pegawai tetap, gaji manajer, bunga pinjaman bank adalah contoh-contoh biaya tetap. Yang kedua ada biaya tetap total atau TFC. Biaya tetap merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada biaya tetap rata-rata atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang dibebankan pada setiap satuan output yang dihasilkan. Biaya ini dihitung dengan membagi biaya tetap total dengan jumlah output yang diproduksi, memperkirakan fungsi biaya jangka pendek atau short run cost. Fungsi biaya jangka pendek short run cost, TC sama dengan TFC plus TPC. Fungsi biaya di atas perlu diderivasi menjadi biaya rata-rata atau average cost atau AFC, average variable cost atau AVC, average total cost atau ATC, biaya marginal cost atau MC. AFC sama dengan TFC per Q, AVC sama dengan TPC per Q, ATC sama dengan TC per Q sama dengan APC plus AFC. MC sama dengan DTC per DQ sama dengan DTFC per DQ. EC sama dengan DTC per Q dikali TC per Q.
Selanjutnya, biaya variabel rata-rata atau variable cost atau AFC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya yang dibebankan pada tiap unit produk yang dihasilkan. Biaya total dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap total atau TFC dengan biaya variabel total. Memperkirakan fungsi biaya jangka pendek atau short run cost. Yang pertama ada fungsi biaya jangka pendek atau short run cost function. TC sama dengan TFC plus TVC. Fungsi biaya di atas perlu diderivasi menjadi biaya rata-rata atau average cost, average fixed cost atau AFC. Yang kedua ada average variable cost atau AVC. Yang ketiga ada average total cost atau ATC. Selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost atau MC. Rumusnya AFC sama dengan TFC per Q, AVC sama dengan TVC per Q, ATC sama dengan TC per Q sama dengan AFC plus AVC. MC sama dengan DTC per DQ sama dengan DTFC per DQ. Selanjutnya ada EC sama dengan DTC per Q dikali TC per Q. Selanjutnya ada kurva biaya jangka pendek. Kurva biaya jangka pendek dapat menunjukkan karakteristik atau perilaku masing-masing jenis biaya yang dapat digunakan manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengertian biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel, tidak ada biaya tetap. Yang A, rumus umum fungsi biaya, cost sama dengan F, kurung buka QWI, kurung tutup, Q sama dengan output, W sama dengan upah dan gaji, I sama dengan biaya uang atau modal, yaitu cost of money or cost of fund. Yang B, kurva biaya jangka panjang, yang pertama dipengaruhi oleh waktu, jumlah input, harga input, skala first, jenis first, dan sebagainya. Yang kedua, kurva total biaya jangka panjang digambarkan dari expansion path dan menunjukkan total biaya minimum jangka panjang pada berbagai level output. Yang ketiga, kurva biaya rata-rata dan marginal digambarkan dari kurva total biaya jangka panjang tersebut. Pengertian ukuran perusahaan dan skala ekonomis. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan seperti total aktiva, lot size, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain. Yang pertama, menurut Bashir 2007, ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Yang kedua, menurut Maciuc 1994, ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, yaitu total aktiva, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Ibrahim 2008, ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran nominal, misalnya jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan maupun kapitalisasi pasar. Yang keempat, menurut Rianto 2013, ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva. Yang kelima, menurut orang 2012, ukuran perusahaan adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi. Jenis-jenis perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, yang pertama yaitu perusahaan kecil, yang kedua perusahaan menengah atau besar. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah. Yang pertama usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kriteria ukuran perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya. Di sini dibagi menjadi 3,
Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro dibagi menjadi dua. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, ada usaha kecil. Usaha kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Yang ketiga, ada usaha menengah. Usaha menengah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 ribu rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Menurut Badan Standarisasi Nasional, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perusahaan besar. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar termasuk tanah dan bangunan. Yang kedua, perusahaan menengah. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki bersih 1-10 miliar termasuk tanah dan bangunan. Yang ketiga, perusahaan kecil. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Indikator ukuran perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ukuran perusahaan sama dengan LN total aset. Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, ukuran perusahaan sama dengan LN total penjualan. Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba. Oke, lanjut. Menurut Setiadi 2007, ukuran perusahaan juga dapat ditentukan oleh beberapa indikator. Yang pertama ada tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada saat tertentu. Yang kelima, ada total hutang, merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang kelima, total aktiva, yang merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Skala ekonomi. Jenis skala ekonomi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, skala ekonomi internal. Yang kedua, skala ekonomi eksternal. Adapun keuntungan dari skala ekonomi. Pertama, meningkatkan daya saing. Yang kedua, menyediakan bisnis dengan platform untuk tumbuh. Yang ketiga, harga lebih rendah. Yang keempat, variasi produk. Yang kelima, upah yang lebih tinggi. Estimasi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Estimasi empiris kurva biaya jangka panjang lebih sulit dibandingkan estimasi kurva biaya jangka pendek. Tujuan estimasi kurva jangka panjang adalah untuk menentukan skala pabrik terbaik yang dibangun oleh perusahaan untuk meminimumkan biaya dalam memproduksi tingkat output yang diharapkan dalam jangka panjang. Secara teoritis, kurva biaya jangka panjang dapat diestimasi dengan analisis regresi menggunakan baik data deret waktu (observasi biaya kuantitas) untuk perusahaan atau pabrik yang diberikan melampaui waktu, atau data lintas bagian cross seksional data data biaya kuantitas untuk sejumlah perusahaan pada suatu titik yang diberikan. Ekstrapolasi sederhana, analisis gradien, dan analisis regresi data runtut. Ekstrapolasi sederhana memiliki arti menghubungkan nilai-nilai dengan titik-titik di luar
kisaran yang ditunjukkan oleh data dasar yang dimiliki dengan cara memproyeksikan berdasarkan pola yang tersirat dalam data yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua ada analisis gradien, merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan biaya total pada internal output tertentu, menurut Asyad 2011. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui biaya marginal karena adanya pertambahan output. Yang ketiga ada analisis regresi data runtut waktu. Dimanfaatkan oleh manajer suatu perusahaan yang memiliki data produksi perusahaan dari waktu ke waktu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dapat simpulkan bahwa biaya adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan atau unavoidable expense dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, secara konsep, maka pengertian biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya cost tidak sama dengan pengeluaran, expense. Biaya cost yaitu harus menggambarkan kegiatan. Yang kedua, biaya cost harus relevan dan kegiatan yang dilakukan. Teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input biaya yang paling efisien untuk menghasilkan output produksi tertentu. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan untuk menentukan tingkat output atau produksi yang optimum dengan biaya minimum. Biaya sama dengan fungsi. Analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan teknologi yang tepat dan yang cocok dengan kondisi perusahaan dengan biaya minimum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan materi atau kesalahan kata. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.